Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar mengenai sistem jaminan halal MUI. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sistem jaminan halal atau SJH? SJH merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Mengapa SJH ini perlu disusun oleh perusahaan dan perlu diterapkan juga oleh perusahaan, bukan lain adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal itu tadi ya, sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut mendapatkan jaminan dari pihak yang lebih kompeten akan kehalalannya gitu ya. Dan standar halalnya ini sudah sesuai dengan ketentuan dari LPPOM MUI, di mana LPPOM MUI itu juga merupakan salah satu divisi di bawah Majelis Ulama Indonesia. Tetapi mulai tahun 2020 kita memang masih menggunakan SJH MUI ya teman-teman, tapi untuk instansi yang bisa mengeluarkan sertifikat halal itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Cuma SJH-nya masih menggunakan dokumen atau menggunakan ketentuan yang dari Majelis Ulama Indonesia, karena fatwa kehalalan itu juga berasal dari Majelis Ulama Indonesia. BPJPH hanya sebagai badan yang mengurusi pendaftaran sertifikat halal dan menerbitkan sertifikat halal. Begitu ya. Kemudian sertifikat sistem jaminan halal. Jadi selain sertifikat halal juga ada sertifikat sistem jaminan halal. Apa itu sertifikat sistem jaminan halal? Sertifikat SJH merupakan pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sertifikat ini dapat dikeluarkan setelah melalui proses audit SJH sebanyak 2 kali dengan status SJH dinyatakan baik atau nilai A. Ditinjau dari sudah mengurus atau belum sertifikat halal dan sistem jaminan halal, maka perusahaan ini bisa dikategorikan menjadi 3 macam perusahaan, teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan dengan status baru. Artinya, perusahaan ini belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dengan status transisi. Artinya, perusahaan ini telah memiliki sertifikat halal MUI, namun audit implementasi SJH belum dilakukan. Dan yang ketiga, perusahaan dengan status perpanjangan. Dalam artian, perusahaan ini telah mendapatkan status SJH minimal B atau cukup dan kedepannya akan memperpanjang sertifikat halal. Untuk menyusun suatu dokumen sistem jaminan halal, apa saja sih yang diperlukan oleh perusahaan? Nah, dokumen sistem jaminan halal itu sendiri ada 2 kategori ya. Yang pertama adalah dokumen atau manual SJH minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal, dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal. Kemudian yang kedua, manual SJH standar. Yang tadi minimum, yang ini standar ya. Terdiri dari ada sekitar 17 bab gitu yang ada di manual SJH standar. Ini nanti akan kita bahas contohnya di slide atau di penjelasan setelah ini ya teman-teman. Tapi isinya apa saja? Poin-poinnya teman-teman bisa lihat di sini, ada informasi dasar perusahaan, kemudian kebijakan halalnya bagaimana, SOP-nya, acuan teknis, sosialisasi, pelatihan, sampai kaji ulang manajemen. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut dulu ya.
Nah, SJH ini tidak hanya berlaku di industri makanan, tetapi juga berlaku di industri lain seperti obat, kosmetik, yang mana skala industrinya itu juga bisa industri kecil, menengah, maupun besar. Demikian juga industri ini tidak industri yang menerapkan sistem jaminan halal atau yang bisa menyusun sistem jaminan halal, tidak hanya industri yang menghasilkan produk berupa barang, akan tetapi juga bisa saja perusahaan yang mengeluarkan produk jasa. Nah, kemudian untuk siklus operasi SJH ini yang pertama kali disusun adalah kebijakan halal perusahaan tersebut, baru kemudian bagaimana merencanakan sistem jaminan halalnya, bagaimana melaksanakan sistem jaminan halalnya, kemudian setelah dilaksanakan atau saat dilaksanakan dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk kemudian jika terjadi suatu masalah dilakukan tindakan koreksi yang nantinya akan masuk ke rencana tindak lanjut dan begitu terus siklusnya ya. Kemudian prinsip-prinsip sistem jaminan halal itu ada 11. Yang pertama makosid syariah, kita semua udah tahu ya, jangan jangan sampai pada nggak tahu apa itu makosid syariah. Nggak perlu saya jelaskan lagi di sini ya. Kemudian yang kedua jujur. Jadi SJH ini prinsipnya adalah kejujuran, kejujuran dari perusahaan ya. Kemudian asas kepercayaan. Jadi perusahaan itu memberikan suatu jaminan kepercayaan kepada konsumen dan sebaliknya. Sistematis ya, prosedur yang sistematis dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, keterlibatan key person atau orang-orang yang memang memiliki posisi penting atau posisi kunci di perusahaan dan di manajemen halal pada perusahaan tersebut. Kemudian komitmen manajemen puncak, pelimpahan wewenang dari manajemen puncak kepada koordinator auditor halal internal, kemampuan telusur atau traceability, absolut dan spesifik. Ini prinsip-prinsip dari suatu sistem jaminan halal. Komponen SJH itu sendiri ada kebijakan halal, ya. Jadi isinya tuh bagaimana kebijakan halal yang memang sudah di-set sama perusahaan, gitu. Apa saja prinsip-prinsip kehalalan dari produk yang mereka hasilkan, gitu ya. Kemudian setelah itu panduan halalnya, ini SOP untuk setiap divisi, untuk pembelian, gudang, kemudian produksi dan quality control dan lain-lain ya. Ada panduan halalnya. Kemudian yang ketiga organisasi manajemen halal. Jadi di sebuah perusahaan yang menerapkan sistem jaminan halal itu harus ada struktur manajemen halalnya. Paling atas adalah manajemen puncak. Manajemen puncak ini ya manajemen perusahaan, direktur dan lain-lain ya. Kemudian di bawahnya ada koordinator auditor halal internal. Nah, koordinator auditor halal internal ini dipilih oleh manajemen puncak. Dan koordinator auditor halal internal ini membawahi beberapa divisi. Ada divisi quality assurance atau quality control, purchasing atau pembelian, R&D atau research and development, produksi dan gudang. Ya. Kemudian koordinator auditor halal internal ini yang nantinya akan bertanggung jawab kepada LPPOM MUI maupun lembaga pemeriksa halal lain selain LPPOM MUI yang kemungkinan akan ada suatu saat ya untuk bisa menjawab pertanyaan terkait dengan implementasi SJH di perusahaan tersebut kalau sedang ada audit gitu ya. Kemudian sistem dokumentasi dari SJH, ada beberapa dokumen yang perlu dijaga sama perusahaan jika perusahaan ini akan mengajukan audit sistem jaminan halal. Yang pertama, dokumen terkait dengan pembelian bahan. Kemudian yang kedua, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, selanjutnya riset dan pengembangan, produksi, baik itu dari proses produksinya maupun pembersihan fasilitas produksinya. Penyimpanan produk, distribusi produk, evaluasi dan monitoring atau laporan berkala, kegiatan pelatihan dan sosialisasi, tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, dan manajemen review. Kemudian tadi di prinsip sistem jaminan halal ada penjelasan terkait dengan sosialisasi sistem jaminan halal yang harus disampaikan kepada seluruh stakeholder. Ini bisa melalui berbagai platform, bisa melalui berbagai acara, dan berbagai media ya, diantaranya poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusahaan.
Tahapan penerapan SJH itu sendiri dimulai dari rencana penyusunan, kemudian penetapan komitmen atau kebijakan halal, kemudian pembentukan tim auditor halal internal di mana tadi yang menetapkan siapa koordinatornya itu adalah manajemen puncak ya. Kemudian setelah itu, baru tim AHI ini yang akan menetapkan tujuan dan lingkup sistem jaminan halal dan menyusun panduan halal. Kemudian dari panduan halal ini akan lebih spesifik lagi akan disusun standar operasional prosedur, acuan teknis, sistem administrasi dan dokumentasi. Kemudian setelah itu menyusun prosedur audit internal dan bagaimana atau target timeline sosialisasi implementasi sistem jaminan halal. Kemudian ada audit internal dan evaluasi yang dilakukan oleh tim auditor halal internal untuk kemudian jika memerlukan revisi maka harus ditetapkan lagi oleh atau harus disesuaikan lagi kebijakan halalnya itu ya sesuai dengan evaluasi yang dilakukan. Kemudian baru dokumen halal ini bisa disahkan. Selanjutnya, mengapa perusahaan ini perlu menerapkan sistem jaminan halal? Tadi secara umum itu supaya ada kesesuaian antara manajemen perusahaan dengan ketentuan yang ada di lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika atau LPPOM MUI ya. Dan lebih detailnya, manfaat bagi perusahaan akan penerapan SJH ini adalah perusahaan bisa memiliki pedoman dalam menjaga proses produksi halal, kemudian kepercayaan masyarakat, mencegah kasus-kasus yang mungkin menyebabkan kerugian perusahaan ya terkait dengan ketidakhalalan produk gitu. Kalau misalkan nggak ada SJH-nya kan mungkin saja ya terjadi hal-hal yang menyebabkan produk ini tiba-tiba terkontaminasi gitu dengan produk yang tidak halal, kemudian jadi tidak halal. Dan yang selanjutnya ada pengakuan masyarakat, ada kesadaran halal internal juga. Ini di antara beberapa penerapan SJH manfaatnya itu seperti ini. Kemudian ada yang perlu teman-teman ketahui lagi yaitu mengenai 11 kriteria sistem jaminan halal. Tapi untuk mengetahui apa saja 11 kriteria sistem jaminan halal, teman-teman bisa melihat di video yang sudah saya bagikan di Classroom ya. Di situ ada video yang sudah dibuat oleh LPPOM MUI. Teman-teman bisa melihat di situ ada 11 kriteria sistem jaminan halal dan nanti ini adalah pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Sebutkan 11 kriteria sistem jaminan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian setelah itu silakan ditulis di kolom komentar di tugas ini, begitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada contoh dari dokumen atau manual sistem jaminan halal dari nih ya kita sebut CV Pacific Harvest. Nah ini sebagai contoh nih ya ada yang pertama ini lembar pengesahannya anggota tim auditor halal internalnya siapa saja. Di sini ada manajemen puncak, IA ke Quality Assurance, R&D, Quality Control, pembelian, produksi, dan gudang. Nah, ini sebagai contoh. Disusun oleh koordinator auditor halal, kemudian disahkan oleh siapa. Kemudian struktur manajemen halal ini sebenarnya harus diisi ya. Nah, ini. Misalkan divisi, Plan Manager, Edi Sukamto, Kiana, dan sebagainya. Ini ditulis semuanya ya. Ini terkait dengan sistem anggota auditor halal internal. Kemudian setelah itu daftar isinya. Ada informasi dasar perusahaan, kebijakan halal, panduan halal, struktur manajemen halal, SOP, acuan teknis, tadi ya yang sampai kaji ulang manajemen. Nah, ini ada di sini semuanya. Sudah saya bagikan juga di Classroom, nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian setelah itu ada data perusahaan dan lain-lain. Ini saya dapatkan dari laman LPPOM MUI. Setelah itu ada panduan halal ya. Setelah kebijakan halal, ini tadi kebijakan halal dulu. Setelah informasi perusahaan kan kebijakan halal ya. Nah ini udah ada kebijakan halalnya apa saja sebagai contoh. Zero limit, nah, zero defect dan zero risk. Kemudian kebijakan halalnya, misalkan CV Pacific harus merupakan perusahaan manufacturing di bidang makanan yang bla bla bla.
tidak akan menggunakan bahan yang haram atau tidak jelas kehalalannya. Seperti ini. Kemudian setelah itu panduan halalnya, ada dasar hukumnya, kemudian setelah itu pengertian halal haram, prinsip-prinsip tentang hukum halal haram, setelah itu ada ayat-ayat terkait, fatwa MUI untuk beberapa bahan ya, bahan kritis yang digunakan, produk mikrobial dan lain-lain. Selanjutnya, ada struktur manajemen halal. Nah, di struktur manajemen halal ini dijelaskan siapa direkturnya, koordinator auditor halalnya siapa, ya seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan di slide PowerPoint sebelumnya, nanti diisi seperti ini. Kemudian bawahnya ini divisi-divisinya ya tergantung dengan yang memang ada di perusahaan tersebut, tergantung perusahaan apa gitu. Syaratannya apa, kemudian setelah itu SOP ya. Jadi setelah manajemen tadi, struktur manajemen halal, setelah itu standar operasional prosedur untuk setiap divisi. Seperti itu. Terus kalau sosialisasinya nih, sosialisasi dilakukan secara rutin. Nah, seterusnya di sini tuh ada ini sosialisasinya pelatihannya nih. Pelatihannya ada jadwal pelatihannya dilampirkan di mana gitu ya. Kemudian setelah itu ada komunikasi internal eksternal dan lain-lain. Setelah itu ada yang namanya pohon keputusan, teman-teman. Ini namanya pohon keputusan. Jadi, pohon keputusan itu seperti ini contohnya. Jika bahan yang digunakan adalah bahan nabati ini ada pengolahan atau enggak? Kalau ada pengolahan, berarti perlu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak ada, berarti bukan titik kritis, berarti aman, jelas halal gitu. Tapi kalau ada pengolahan, berarti ada pertanyaan lanjutannya sampai nanti bisa diputuskan apakah bahan nabati ini ternyata ujung-ujungnya titik kritis atau haram atau non titik kritis. Demikian juga untuk bahan hewani ya. Dan demikian juga untuk bahan lain-lain, bahan tambang, bahan sintetik, bahan campuran. Kemudian apakah jadi ada namanya pohon keputusan, ini ada di lampirannya ya. Ini lampiran identifikasi titik kritis distribusi bahan produksi dan lain-lain. Seperti itu. Ini nanti bisa dilihat dan dibaca lebih lanjut untuk lebih lengkapnya ya. Demikian teman-teman dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar, selamat menjawab tadi pertanyaan saya terkait dengan 11 kriteria sistem jaminan halal MUI. Kemudian semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.